Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab 30, semoga Allah berkahi, bab memberi pertolongan. Dan ini adalah juga sebuah konsep dasar dalam Islam. Bagaimana kita sibuk selalu menjadikan program hidup kita adalah membantu orang. Membantu orang. Ingatlah teman-teman sekalian, setiap ada orang yang minta tolong sama Anda, dan kalau Anda bantu berarti Anda meraih sinyal yang Allah SWT sedang kirim kepada Anda, agar bisa meraih pahala dari orang tersebut. Belum tentu kesempatan beramal soleh dengan membantu seseorang terulang. Apalagi kalau orang itu sudah sempat dibantu oleh orang lain. Ya. Saya pernah punya pengalaman yang tidak pernah saya bisa lupa. Dan ini pernah saya sampaikan di beberapa penyampaian kita atau ceramah. Pernah di daerah Kampung Melayu. Saya pernah di Jakarta Selatan. Waktu itu saya keluar dari satu majelis taklim. Kemudian pas azan duhur. Nah waktu itu dari jam 10 pagi kalau nggak salah sampai menjelang duhur. Azan duhur, saya pas keluar dari majelis taklim. Saya ingin kejar sholat karena sudah azan. Pikiran saya supaya saya bisa dapat sholat qabliyah, takbiratul ihram pertama imam, saf pertama. Utama ini harus kita kejar lah sebagai seorang muslim. Ada satu ibu bajunya sangat kotor gitu, dia gendong anak, dia kasih isyarat, dia minta bantuan. Saya subhanallah itu, Allah jadi saksi saya sudah ingin bantu sebenarnya. Cuma pikiran saya antara saya bantu sekarang atau nanti habis sholat. Saya pikir nanti kalau habis sholat bisa lebih lowong waktunya. Mungkin kalau dia mau sampaikan keluh kesahnya bisa saya dengarkan gitu ya. Karena kelihatan orang ini susah sekali ibu itu ya. Maka saya katakan, Bu saya mau sholat habis sholat ya gitu. Nah, sudah saya sholat, habis sholat sekarang, habis sholat duhur, habis sholat ba'diyah. Saya kembali, ternyata ibu itu sudah tidak ada. Subhanallah. Saya merasa bersalah sekali pada saat itu. Maka kemudian saya naik ke mobil, lalu kemudian saya jalan. Saya mutar kalau tidak salah sampai 2 atau 3 kali di sekitar situ. Enggak saya temukan ibu. Saya berharap Allah pertemukan supaya saya bisa kasih bantuan yang dia minta gitu. Tapi subhanallah sudah enggak bisa. Pada saat itu saya muhasabah, introspeksi diri. Saya mengatakan, Khalid berapa lama membutuhkan waktu kamu berhenti sebentar, kamu korek kantongmu berikan kepada dia uang. Kalau sekarang kita enggak tahu dia sudah kemana. Jadi kesempatan itu sudah luput gitu. Nah belum tentu kesempatan untuk berbuat baik seperti ini terulang. Mungkin ada kesempatan di orang lain. Belum tentu pada dia. Ya. Pernah juga sekali ada satu masjid, Masya Allah juga punya radio Islam gitu ya yang bagus. Gitu. Jadi sempat ada berita kalau mereka membutuhkan untuk tiangnya rubuh, butuh untuk disumbang gitu. Saya sampai informasi lalu kemudian saya niat ingin membantu. Gitu. Subhanallah dengan kesibukan, keseharian, dakwah keluarga terlupa. Terlewat beberapa hari baru saya teringat lagi, pas saya telepon udah selesai. Orang semua sudah nyumbang. Saya sampai memohon-mohon, saya mau masukkan, nggak bisa lagi. Udah selesai, mau ditaruh di mana dananya? Lalu saya subhanallah jadikan sebagai sebuah cambukan yang luar biasa. Kenapa ditunda? Kemudian saya coba hubungkan pada saat itu sebagai introspeksi diri. Dan ini juga saya berbagi pada jemaat sekalian. Hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pernah beliau selesai sholat asar. Tiba-tiba beliau keluar, berdiri dari tempat sholatnya. Lalu kemudian beliau dengan cepat melangkahi pundak para sahabat ke rumahnya. Para sahabat pun kaget kenapa Nabi SAW lakukan itu. Belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Setelah itu mereka terus lanjutkan zikir. Dan Nabi SAW balik lagi rupanya. Duduk di tempat beliau sholat di mihrab itu. Lalu beliau berzikir. Habis selesai zikir sholat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami belum pernah lihat Anda melakukan gerakan secepat itu tadi. Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, saya teringat tadi sebelum sholat ini. Saya sudah kumpulin kurma atau makanan yang ingin saya sedekahkan. Lalu saya terlupa. Maka saya tidak ingin menundanya. Bayangkan Nabi SAW meninggalkan zikir sholatnya. Segera eksekusi sedekahnya. Kemudian kembali lagi ya untuk melanjutkan zikirnya. Jadi kalau ada sesuatu yang terlintas teman-teman di benak Anda. Kesempatan untuk beramal soleh jangan tunda. Ini pengalaman yang kami bagikan. Dan tentu saya jadikan sebagai bahan cambukan yang luar biasa. Ini bukan aib. Justru dengan ini saya rasa sebuah pelajaran penting yang harus bisa kita ambil ya pelajaran penting darinya. Baik, beranjak daripada surah An-Nisa ayat 85 ya, ayat 85 Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan atau mengangkat dalil ini sebagai awal dalil dalam bab memberikan pertolongan, bab ke-30 dalam Riyadhus Shalihin ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka dia akan memperoleh bagian pahala darinya.
Hadisnya, karena ini adalah Riyadhus Shalihin, buku atau kitab hadis, kita akan masuk ke hadis yang insya Allah lebih merincikan An-Nisa 85 tadi. Ada dua buah hadis diangkat dalam bab ini. Hadis nomor 251 dan 252. 251 bunyinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasa'i faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan nabihi ma ahabba." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bila Nabi SAW, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, didatangi oleh orang yang meminta kebutuhan, beliau menghadap kepada para sahabat beliau lalu bersabda, bantulah dia, niscaya kalian akan mendapat pahala, dan Allah memutuskan lewat lisan nabinya apa yang dia suka, maksudnya yang Allah suka, yang Allah perintahkan. Dalam satu riwayat yang lain, masya, apa yang dia Allah kehendaki. Hari ini teman-teman sekalian, seperti biasa kita coba bedah mutiara-mutiara yang bisa kita ambil. Karena tujuan kita membentuk ilmu, majelis ilmu seperti ini, walaupun sekarang masa pandemi kita hanya bisa live saja, adalah bagaimana kita bisa meraih mutiara ilmu itu. Dan memang ilmu itu sangat mahal teman-teman, butuh keseriusan, butuh keikhlasan, butuh juga bagaimana kita mengambil dari sumber yang benar dan coba kita menggali apa yang penting dari sebuah hadis, ya, atau sebuah dalil yang telah disampaikan. Di sini katakan Abu Musa al-Asy'ari menggambarkan bagaimana tradisi dan sifat Nabi SAW kalau ada orang yang datang minta tolong. Yaitu potongan pertama dari hadis, kana Nabi SAW idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasa'i. Nabi SAW kalau kedatangan seseorang yang ke masjid misalnya, kemudian minta bantuan, maka beliau menghadap kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Nah ini teman-teman sekalian kita coba korek dulu ilmunya di sini. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW memberikan peluang dan penjelasan kepada kaum muslimin, kesempatan buat mereka agar beramal saleh. Sehingga setiap kali ada orang minta tolong, bantu segera. Ya. Jadi bagian daripada syariat Allah SWT. Yang kedua adalah perlu difahami, bukan berarti Nabi SAW pada saat mengalihkan kepada para sahabat, berarti beliau sendiri tidak melakukannya. Ya. Karena dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan baginda Nabi SAW beliau kalau kedatangan seseorang yang minta hajat, beliau penuhi. Ya. Dan pada saat beliau sudah tidak punya, ya, baru beliau alihkan kepada orang lain. Ini salah satu poin yang sangat penting dalam potongan ini. Karena kalau orang hanya baca secara global, potongan kalimat aqbala ala julasaihi, beliau langsung menghadap kepada para jemaahnya, maksudnya untuk menyampaikan agar membantu orang yang sedang minta. Seakan-akan Nabi SAW tanda kutip sini tidak membantu, cuma beliau mengajak jemaahnya saja. Ya, ini keliru pemahamannya kalau seperti itu ya. Jadi yang benar adalah baginda Nabi SAW, beliau justru yang pertama mengeksekusi. Ya. Kalau masih ada memang dibutuhkan bantuan mungkin lebih besar yang dibutuhkan, maka barulah beliau SAW mengajak para sahabatnya. Banyak riwayat. Di antaranya pernah ada orang Badui yang datang lalu meminta kepada Nabi SAW di depan para sahabatnya. Nabi SAW langsung berikan tanpa menunda gitu kan. Kemudian yang uniknya pada saat itu Nabi SAW tanya, apakah sudah cukup? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Ya. Jadi orang ini subhanallah secara zahir seakan-akan tidak sopan tanda kutip ya. Kok bisa? Nabi, dia sudah minta, Nabi kasih. Waktu Nabi tanya, sudah cukup? Dia bilang belum. Harusnya kan dia sudah cukup, ya sudah terima kasih gitu ya. Tapi subhanallah dia bilang begitu. Ya, sebagian ulama mengatakan karena memang hajatnya dia sangat mendesak dan tidak cukup. Ya. Maka para sahabat sempat marah. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Kalau begitu, ikutlah kepada saya. Atau ikut dengan saya. Ikutlah orang itu ke rumah Nabi SAW. Di sini kita lihat ya. Nabi SAW tidak langsung suruh sahabat bantu juga orang ini. Nabi ajak dulu ke rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ambillah ini, ambillah itu. Sampai selesai Nabi SAW tanya, apa sudah cukup? Dia bilang, sudah ya Rasulullah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, perkataanmu yang terakhir ini yang baik. Sesungguhnya tadi kau telah mengucapkan kata-kata di depan sahabatku. Seakan-akan mereka menangkapnya kamu tidak berterima kasih.
tidak bersyukur gitu ya. Maka perlu saya sampaikan kalau saya akan mengajak kamu keluar sebentar di hadapan mereka, lalu kemudian ucapkan apa yang kau ucapkan terakhir ini. Kata dia, baiklah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguhnya tadi saudara kita ini pada saat dia meminta sesuatu dan dia belum terpenuhi hajatnya, mungkin seseorang di antara kalian merasa terganggu dengan jawabannya. Maka perlu kalian tahu kalau setelah kami panggil ke rumah kami dan kami berikan kebutuhan dia, maka apa yang dia ucapkan, dengarkanlah. Apa yang kau ucapkan saudaraku, dia mengatakan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba lihat, gitu kan? Dia sudah mengucapkan kalimat tersebut. Maka jangan ada seorang pun dari kalian yang membencinya. Jadi di sini kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW memang memenuhi hajat orang gitu. Pernah beliau dapat banyak sekali keranjang-keranjang kurma diberikan oleh para sahabat karena panen. Lagi musim panen kurma. Pada saat mereka mendapatkan, atau Nabi SAW mendapatkan panen-panen tersebut, orang-orang miskin berdatang, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku. Nabi SAW dikasih. Setelah dikasih semuanya, ya, setelah dipenuhi semuanya, ternyata masih ada lagi yang minta. Nabi SAW sendiri sudah nggak punya lagi, beliau kasih semuanya. Maka ada orang yang masih minta, kemudian Nabi SAW terdiam. Seakan-akan raut wajah beliau sedih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat dan juga mertua Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Anda tidak punya kewajiban untuk memaksakan diri. Anda sudah bantu tadi. Kalau orang minta lagi apa boleh buat, nggak bisa. Anda maksudnya coba bilang ada gitu. Maka Nabi SAW diam saja. Ali bin Abi Thalib yang merupakan juga sahabat dan anak mantu Nabi SAW. Tadi mertua Nabi, ini anak mantu Nabi. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, dia keluar kantongnya misalnya 3 dirham. Dia keluarkan lalu dia taruh, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sisa pada saya gitu, uang ini. Maka sedekahkanlah ke tempat yang Anda sukai. Maka Nabi SAW tersenyum lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Maksudnya, coba selama masih bisa beri. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, jangan pernah perhitungan kalau kita memberi di jalan Allah SWT. Itu kata kunci kesuksesan dan kekayaan. Itu penting digarisbawahi. Ya. Kalau Anda mau dapatkan ikan paus, Anda harus pakai kapal tanker yang besar. Nggak mungkin dengan kail yang kecil. Mau makin besar rahmat Allah, makin besar rezeki Allah, makin luas ya, diberikan oleh Allah SWT, maka kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah SWT. Tentu Allah tidak butuh sedekah kita, tapi kita yang membutuhkannya. Hanya Allah SWT akan menilai sesuai dengan kadar keikhlasan dan juga kuantitas yang kita keluarkan. Itu potongan pertama. Potongan kedua adalah faqala, maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang di hadapannya, ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisanin nabihi ma ahabba. Bantulah. Ya. Ishfa'u artinya bantu. Ya. Syafaat, memberi pertolongan, bantuan. Tu'jaru, kenapa saya akan dapat pahala? Ya. Dan Allah akan memutuskan lewat lisan nabinya yang dia sukai. Maksudnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan, maka Allah sampaikan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saksi bahasan kita adalah potongan kedua dari hadis ini, ishfa'u tu'jaru. Beri bantuan, kalian akan panen pahala. Bisa juga bermakna tu'jaru adalah tu'jaru fid dunya wa fil akhirah. Karena akan diberikan balasan di dunia dan dia akan diberikan balasan di akhirat. Karena di dunia akan Allah berikan rezeki karena sedekahnya. Di akhirat dia akan panen pahala juga karena sedekah tersebut. Jadi kita diuntungkan di dua tempat tinggal kita ini. Di dunia dan juga di dunia dan juga di akhirat. Seperti itulah.